Shalom semuanya. Hari ini saya akan berbagi berkat rohani lagi dari berkat rohani yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Ya, akan selalu saya bicara dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. 100% benar dan tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diuji. Dan seperti yang sudah sering kali saya katakan bahwa firman itu adalah cara Tuhan yang paling alami, yang paling umum, yang paling bisa dipercaya, yang paling awal ketika kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu pertama dulu ketika zaman Musa itu dituliskan, ya. Lalu sekarang ada Alkitab yang kita punyai, itu memuat perkataan-perkataan dari Tuhan yang konon adalah isi hati dan pikiran Tuhan itu sendiri. Saya sangat terus mengucap syukur dan gak akan pernah berhenti mengucap syukur untuk apa yang terjadi di dalam diri saya secara spiritual, ya, secara kerohanian. Ada banyak hal yang ditambahkan gitu ya, termasuk dalam menangkap suara Tuhan lewat firman. Jadi pembacaan firman yang saya lakukan sekarang adalah di kitab Keluaran, ya. Dengan begitu cepatnya berlalu kitab Kejadian gitu ya. Dan selain itu kitab Mazmur yang baru saja saya tinggalkan, belum saya gantikan dengan kitab Amsal atau kitab Perjanjian Baru yang lain, karena saya mau terus dari belakang, ya, maju lagi ke depan, tapi bukan untuk membaca, tapi merenungkan firman Tuhan itu, dan itu luar biasa mengubahkan, menguatkan kerohanian kita. Karena yang paling utama adalah manusia rohani kita. Kalau manusia rohani kita sudah kuat, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, kalau roh kita sudah kuat, maka akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi fisik kita. Ya, saya rasa bersalah aja gitu ya kalau nggak bagikan setiap berkat rohani yang saya dapatkan, karena selain untuk saya sendiri, yang saya tahu for sure dan Tuhan mau saya membagikan berkat itu kepada orang lain, bukan untuk saya nikmati sendiri. Dan saya sangat mengucap syukur untuk pergaulan dengan Roh Kudus sejauh ini, karena terus berbicara di dalam hati saya gitu ya. Dan itu seperti sesuatu yang langsung ditaruh di dalam hati saya dan langsung terjabarkan dalam bentuk pengertian gitu ya. Saya akan masuk dulu saja ke firman gitu ya. Saya baca dulu ayat-ayat firman Tuhannya ya. Di Keluaran 4 ayat 22 dikatakan seperti ini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Tuhan bilang bangsa Israel itu, dan sampai kita sekarang itu anak loh. Betapa terharunya kita itu adalah anak Tuhan. Anak yang anakku yang sulung. Pada video terakhir sebelum video hari ini, saya juga sambil monitor gitu ya, takut kehabisan baterai. Tuhan itu bilang kita itu pasukan, ya. Kita ini anak Tuhan. Di Perjanjian Lama juga katakan bahwa kita ini anak Tuhan. Dan dari awal Tuhan mengatakan Israel itu anaknya, ya. Kesayanganku, pasukanku, kata Tuhan. Gak ada bangsa yang lain di muka bumi ini yang Tuhan menganggapnya sebagai anak, sebagai pasukan, sebagai kesayangan. Demikian juga terjadi kepada kita orang Israel dalam tanda kutip secara spiritual.
kita itu juga disebut anak, pasukan, dan kesayangan Tuhan. Saya lanjut di Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang paling sulung. Ya. Jadi bagaimana Tuhan itu sangat membela dan memperhatikan kita. Kita ini biji mata Tuhan. Dari sejak perjanjian lama dan tidak bertentangan dengan perjanjian baru, orang yang percaya Tuhan itu diistimewakan, diibaratkan sebagai biji mata Tuhan. Sama seperti kita, biji mata kita ini ya kita pasti lindungi, ya. Bahkan kita menaruh perhatian yang ekstra untuk bagian tubuh yang lemah. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Itu harus betul-betul kita bukan cuma dengarkan, tapi resapi sampai ke dalam bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan, kita ini anak Tuhan, dan kita ini pasukannya. Ya, ini adalah sebetulnya sebagai pengantar saja dari sharing kali ini. Sebab sesungguhnya hal yang penting yang saya pengen sampaikan pada sharing kali ini adalah dua hal. Yang pertama, ya, ketika saya merenungkan firman ini, ya, Roh Kudus membuat saya mengerti bahwa sebetulnya ya ada hal yang tidak diketahui dengan baik oleh mayoritas Kristen selama ini, bahwa ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar, ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, sama seperti tempoh hari saya katakan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan udah disediakan Taman Eden. Ketika Tuhan bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Tuhan udah sediakan tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, ya kan? Madu dan susu, terserah, ya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Yang ketika saya merenungkan firman ini, hanya dua hal yang ya tentunya ada tiga, ya. Pertama itu percaya. Yang utama tentunya harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu hal yang esensial, itu hal yang penting, ya, bagi Tuhan, gitu ya. Nah, itu kita sudah tahu, berkali-kali saya katakan, percaya kepada Tuhan itu perlu, karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Firman Tuhan juga berkata kalau orang memanggil Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, ya kan? Nah, yang saya mau tekankan adalah 2 poin pada saat ini adalah berdasarkan rema yang firman Tuhan bicara kepada saya adalah yang Tuhan mau kita lakukan selama kita menumpang di bumi ini adalah kita bersedia, kita sediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, bukan bekerja utamanya, ya, bukan bekerja, membangun karir atau membangun kehidupan, karena kehidupan kita itu bukan di sini sejatinya, ya. Jadi itu akan mengikuti aktivitas kita. Yang paling utama yang Tuhan mau adalah justru sesuatu yang tidak ada dalam pemikiran manusia duniawi. Yang Tuhan mau adalah sama seperti Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah Mesir, supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Kita juga seperti itu. Apa yang Tuhan mau dari kita? Yang paling utama, Tuhan mau kita selalu datang, membangun sebuah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Tentunya itu berarti bahwa tidak hanya pergi ke gereja sekali seminggu, bahkan ada terlalu banyak orang Kristen melakukannya hanya sebagai rutinitas. Ibadah itu adalah benar-benar memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan daily, setiap hari. Nah, beribadah kepada Tuhan. Ketika kita kalau kita mungkin sudah yang mendengarkan video ini sudah lahir baru, lanjutannya adalah
kita beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan itu step by step sampai kita kemudian memperoleh pengetahuan yang bertambah kepada Tuhan. Karena untuk memperoleh pengetahuan yang penuh, yang maksimal kepada Tuhan itu pasti takes time. Itu membutuhkan waktu. Itu nggak terjadi secara instan atau overnight. Itu berdasarkan perjalanan. Jadi ketahui pada saat ini bahwa yang Tuhan mau bukan bukan mengkhawatirkan tentang kehidupan, karena Tuhan bilang jangan jangan khawatir, jangan takut, ya beribadah kepada Tuhan. Karena ayat firman Tuhan lain juga katakan di perjanjian baru bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Cari Tuhan dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Yang ada sekarang kan kekristenan kebanyakan orang di seluruh dunia itu kebalik. Ya, bukannya mencari Tuhan. Ya, lewat video ini yang saya mau sampaikan. Ibadah kepada Tuhan, terutama di akhir-akhir ini. Bangun ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sebelum saya lanjutkan dan mumpung saya ingat gitu ya, saya mau ucap syukur untuk kemarin ada seorang uh, 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 bapak ya, termasuk ya walaupun kayaknya masih muda, kemudian ada ibu yang kita jangkau lagi bergabung di penjangkauan. Ibu ini malah mau ajak anaknya untuk bergabung di penjangkauan. Terus bapak ini juga seorang yang sungguh-sungguh gitu ya, dan menanyakan tentang puasa yang benar gitu ya. Sebetulnya di video-video saya kan udah sering sekali saya bahas tentang puasa, tapi memang rasanya agak jarang saya bahas secara khusus gitu ya. Tapi terkait dengan salah satu pesan hari ini adalah salah satu memang bagian dari ibadah itu adalah selain membaca firman, merenungkan firman, memiliki persekutuan dengan Tuhan lewat doa pujian penyembahan adalah puasa. Jadi ya kemarin itu seperti sukacita aja ya, karena kalau sesuatu yang kita rindukan walaupun belum terlalu banyak, karena itu doa-doa kita, Tuhan tambahkan orang-orang yang mau dituntun untuk baca firman gitu ya, sukacita aja gitu ya. Jadi kemarin ketika dihubungin tim admin, saya memang janji mau buatkan rekaman tentang puasa gitu ya, tapi saya pikir sekalian aja nanti di video, jadi ada dokumentasinya yang lebih 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 tersimpan, lalu kemudian bisa diakses oleh beberapa orang yang tidak ada di grup WA gitu ya. Jadi sederhana saja. Kalau saya prinsipnya adalah kalau berpuasa itu kan kalau di Alkitab ada puasa Ester yang 3 hari 3 malam tidak makan dan minum ya. Nah, ini saya pernah lakukan dan beberapa orang pernah lakukan gitu ya. Nah, ini perlu tuntunan Tuhan. Nah, kalau yang pada umumnya adalah puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, yaitu dari batas batas makan malam, entah itu jam 8 atau jam 9 sampai besoknya itu biasanya itu sore, yaitu mungkin paling cepat jam 4, jam 5, atau jam 6 sesuai dengan kemampuan gitu ya. Nah, tapi ada juga puasa Daniel yang tidak kalah powerfulnya gitu ya, 21 hari makan dan menghindari yang lezat-lezat. Apa yang menurut kita yang lezat-lezat yang mungkin sangat me, me, me apa ya membuat kita itu kayak craving gitu, ketagihan gitu, itu dihindari ya. Kalau Daniel itu tetap makan sayur ya, makan sayur, tapi menghindari makanan-makanan yang lezat ya. Ya, kalau dikatakan sekarang yang lezat bukan cuma daging, ya mungkin aja ada makanan khusus yang memang walaupun tidak dari daging-daging yang menurut kita itu sangat lezat bagi kita gitu ya. Jadi hindari sesuatu yang sangat membuat kita itu kepengen gitu ya. Jadi membatasi diri, menarik diri dari hal yang paling kita sukai, termasuk keterikatan terhadap media sosial. Nah, yang paling penting adalah selama puasa itu kita benar-benar mengkhususkan diri, memberikan perhatian yang lebih banyak kepada Tuhan. Untuk apa? Jadi selama berpuasa itu banyak
banyak berbahasa roh untuk mereka yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, banyak membaca dan merenungkan firman, memperkatakan firman Tuhan, banyak doa, banyak pujian penyembahan, menantikan Tuhan. Itu sebetulnya yang paling prinsip gitu ya, karena sepertinya saudara yang tambahkan itu sungguh-sungguh sama Tuhan dan kiranya begitu gitu ya. Nah, jadi itu dalam puasa itu yang penting adalah kita memberikan perhatian lebih banyak kepada Tuhan. Karena percuma saja dia puasa misalnya dari perbatasan makan malam tadi sampai sore, tapi dia sibuk sendiri dengan hal-hal yang lain tanpa melakukan persekutuan dengan Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menantikan Tuhan gitu ya, berdoa banyak gitu ya. Jadi intinya itu adalah ibadahnya, ya ibadahnya tapi ditunjukkan dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati dengan berpuasa. Tapi kalau saran saya sih, apalagi kalau pemula, lakukan saja puasa setengah hari juga tidak apa-apa dari perbatasan makan malam sampai jam 12 gitu ya. Tidak makan dan tidak minum. Bahkan kalau misalnya sangat sangat tidak mungkin, minum air putih secukupnya atau dengan minum air putih secukupnya sampai sore gitu ya. Supaya supaya tidak jangan sampai membuat puasa itu sesuatu yang membuat kapok gitu ya. Karena kini kan kita sedang mau create something that yang bisa everlasting, yang bisa berkelanjutan gitu ya. Yang bisa nggak bikin kapok, tapi itu menjadi lifestyle. Jadi kalau saya malah udah kebiasaan itu, tapi memang intermittent fasting itu dari batas makan malam itu paling paling cepat jam, ya rata-rata jam 12, tapi ada hal-hal yang sangat jarang kalau mungkin kalau saya mau keluar rumah atau apa jam 11 siang gitu ya, kita katakan jam 11 siang. Dan biasanya itu makan protein dulu supaya tetap pembakaran lemak terjadi, nanti baru minum jus sayur itu jam 1, jam 2 atau jam 3 gitu ya. Dan itu menjadi sebuah apa ya, ingrained habit, kebiasaan yang tertanam gitu. Nah, jadi ketika mungkin hanya mau lakukan lebih panjang, kalau saya tetap minum kopi tanpa gula di pagi hari gitu ya, kalau misalnya mau mau hilangkan itu juga akan menjadi mudah gitu ya. Jadi berpuasa itu jangan lagi terlalu bingung, yang penting adalah bagaimana kita menghususkan diri untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, membaca firman, merenungkan firman, berdoa, memuji, menyembah, berbahasa roh, lalu ditunjukkan dengan puasa sesuai dengan kemampuan. Ya, entah itu puasa total sampai sore nggak makan dan minum, atau puasa total nggak makan dan minum sampai setengah hari, atau disertai air putih secukupnya, terserah saja. Yang penting selalu mau mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Karena judulnya itu adalah hati. Tuhan tuh melihat hati gitu ya. Nah, ini sekalian tentang pertanyaan saudara kemarin ya, dan kiranya juga membuat kita semakin clear tentang puasa gitu ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan poin yang kedua ya. Dan ini dikonfirmasi ketika doa siang habis pujian penyembahan tuh. Habis pujian penyembahan saya masuk lagi ruang doa, saya menyembah lagi bahasa roh gitu ya. Dan Roh Kudus kasih tahu kepada saya dengan pengertian yang jelas bahwa sebetulnya nanti apa yang akan terjadi itu tidak tidak lebihnya seperti ketika orang tua memarahi atau menghajar, dalam tanda kutip ya, menghajar, kan firman Tuhan juga ada kata ini, bukan untuk kematian ya, menghajar karena kesalahannya gitu ya. Salah satu atau ya katakanlah salah satu atau beberapa dari anaknya yang mungkin melakukan kesalahan, pemberontakan. Nah, anak yang baik, yang punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, yang selalu nurut sama orang tuanya itu nggak perlu takut. Saya pun ingat ketika orang tua saya gitu dulu, ketika ada salah seorang abang saya yang cenderung suka membuat masalah gitu ya. Iya iya, cenderung ya suka buat masalah. Ketika papa saya marah sama dia, saya nggak perlu takut. Karena sasarannya itu bukan saya, tapi dia yang bersalah gitu ya. Nah, demikian juga nanti ya, nanti ketika apapun yang terjadi di dalam dunia ini, sepanjang kita punya hubungan yang baik,
tadi persekutuan pribadi, ibadah yang selalu terjaga dan disertai dengan ketaatan yang saya mau bagikan sebagai poin kedua, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Saya baca ayatnya di Keluaran ya. Ya, saya baca di Keluaran 20 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih setia. Dan ini tidak berlaku hanya dulu untuk orang Israel saja, tetapi kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, bahkan kalau mundur satu pasal di Keluaran 19 ayat 5, Tuhan berkata gini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai bumi. Nah, jadi apa yang sesuatu yang yang eh, yang penting ya, yang penting bagi Tuhan dalam diri seseorang adalah mencari Tuhan, beribadah seperti poin pertama. Dan poin yang kedua, ya, tadi kan saya ulangi lagi. Memang tentu iman percaya pada Tuhan menjadi persoalan penting bagi Tuhan. Tapi salah satunya lagi untuk janji Tuhan, untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, pembedaan Tuhan atas kita adalah ketaatan. Ketaatan itu sesuatu yang essential. Itu bahkan sesuatu yang um, yang uh, yang very important, sangat penting bagi Tuhan untuk kita lakukan. Sama seperti orang tua, saya pun begitu, ya. Perkataan itu kan melambangkan diri saya, hati saya, pikiran saya. Kalau orang tua melihat anak-anaknya itu nggak taat, apa yang terjadi? Itu akan memilihkan hatinya, menyebabkan murka, amarahnya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tidak ada alasan kutuk, tidak ada alasan malapetaka, bencana akan menimpa orang benar. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan dikasih balik oleh Tuhan. Orang-orang yang taat, yang berpegang pada perintah Tuhan, itu hanya akan menyaksikan, sama seperti Mazmur 91. Kita hanya menyaksikan, ya, orang-orang rebah di sisi kita, tetapi Tuhan akan membuat kita terjaga karena Tuhan melindungi orang-orang yang menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Itulah yang saya ajarkan dalam pelayanan saya, baik di kota ini maupun di media sosial. Dan saya berkali-kali saya katakan, saya nggak salah menuntun. Saya menuntun kita untuk punya personal relationship dengan Tuhan, mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangun itu terus-menerus, ya, bangun itu, nikmati itu, kenali Tuhan di situ, renungkan banyak firman. Itu yang saya ajarkan, dan itulah yang tidak dikerjakan oleh banyak orang, kebanyakan orang Kristen, ya. Dan ketaatan. Kalau dulu saya selalu bicara ketaatan, bahkan dari kalau saya ingat 9 tahun yang lalu, saya selalu bicara ketaatan. Dulu sesuai dengan kemampuan, saya rinci ketaatan tentang misalnya anggota tubuh, perkataan, pikiran, keuangan, saya jabarkan itu. Sekarang sesuai dengan waktu, ada kapasitas yang lebih lagi, saya nggak terlalu menyinggung itu. Tetapi intinya adalah ketaatan. Ketaatan. Percuma percaya Tuhan kalau ternyata membuat Tuhan itu tetap kesel sama kita karena apa? Ketidaktaatan kita. Tuhan sangat menganggap penting, ya, sesuatu yang penting bagi Tuhan untuk taat. Jadi jangan bermegah hanya seolah-olah pergi ke maksudnya fanatik dengan kekristenan, bahkan sibuk dengan pelayanan. Itu tidak pernah menjadi kehendak Tuhan tanpa hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menuruti perintah Tuhan. Mendengar itu, ketika Samuel berkata kepada Saul, mendengar itu lebih penting daripada korban. Mendengar itu kan bukan berarti maksudnya just hear or listen, tetapi betul-betul melakukan, menghidupi. Ya, hiduplah dalam ketaatan setiap hari.
Bangunlah persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melihat janji Tuhan. Kita hanya akan menyaksikan kalau Tuhan izinkan bencana, itu tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan akan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Saya juga akhir-akhir ini meminta Tuhan, aku mau lebih mengasihi Engkau lebih lagi. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Dan itu yang saya praktekkan. Saya mau hidup mengasihi Tuhan. Makanya saya terus menyembah Tuhan. Ya, kadang-kadang itu kalau kayak tadi pagi itu 1,5 jam itu nggak kerasa gitu ya. Ya, jatuhnya kan bangunnya itu nggak pernah bisa pagi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena bukan saya eh, begadang untuk sesuatu yang nggak penting gitu ya. Justru rasanya itu kalau udah nikmati hadirat Tuhan terus tiba-tiba eh, eh, karena bela-belain tidur gitu ya. Terus saya tinggal gitu kayaknya nggak maksimal. Apa sih tujuan saya beribadah kan mau merasakan Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan, ya pastinya Tuhan sama seperti Bapak nikmatin anaknya dalam eh, dalam gendongannya, dekapannya gitu ya. Walaupun nggak banyak kata-kata, menikmati kepolosan anaknya di pangkuannya. Manusia aja lakukan itu. Tuhan pun nikmati kita ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur Tuhan terima kasih. Ketika when I come to your presence, I derive peace, I derive joy. Saya mendapatkan damai, sukacita, terima kasih Tuhan. Itu dinikmati oleh Tuhan, itulah komunikasi. Makanya saya nggak mau buru-buru. Itu yang perlu. Sehingga kita dikasih pengertian, dikuatkan penghiburan oleh Tuhan. Lewat firman juga bicara. Lihat ini yang Tuhan mau. Beribadah kepada Tuhan. Ya, baca firman-Nya. Tuhan suka kalau kita baca firman-Nya dan dilanjutkan dengan tindakan ketaatan. Itu akan membuat damai sejahtera kita penuh, kita tetap sukacita, kita akan merasa aman karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Kita tahu bahkan kita mengasihi Tuhan, ya. Dan itu Tuhan katakan akan ada kasih setia. Ya, dikatakan, tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Saya pun kayak yang sekarang saya renungkan ayat tentang pasal tentang Mazmur itu tentang ketaatan. Bagaimana pemazmur itu menjadi orang yang disukai Tuhan karena dia bicara tentang firman, bicara tentang ketaatan. Yang konon mayoritas orang Kristen gak pernah lakukan itu. Gak pernah sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sini kalian para sahabat dan juga saudara yang dituntun udah bertahun-tahun, dituntun dengan cara yang benar dan selalu terkonfirmasi dari hari ke hari, dari bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahwa kita berada di dalam tempat yang benar karena kita dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Terus bangun itu persekutuan dengan Tuhan. Itu yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Setelah membangun persekutuan dengan Tuhan, ya melayani Dia, saya mau menyenangkan hati Tuhan setiap hari dengan menyebutkan hal yang positif. Kayak sekarang aja nih, ini saya rekaman saya sebelum doa, habis ini nanti pujian penyembahan lagi. Ini siang saya rekaman, nanti saya upload, kemudian pujian penyembahan gitu ya. Kemudian doa, habis itu belajar lagi. Semuanya diisi dengan hari-hari yang positif dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Hari-hari saya itu, apalagi dalam belajar bahasa Inggris, speak a lot, untuk speak in tongue itu pasti berbahasa roh, kemudian practice again, say it again, dan semakin lancar. Ya, saya mau pastikan hidup saya itu suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Selalu menaikkan doa-doa, selalu memuji Tuhan, mencintai dan menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan buat berbeda. Ya, kerjakan itu ya untuk saudara juga. Mulai ada beberapa orang juga yang mulai bangkit di penjangkauan. Satu-satunya cara untuk bisa sampai kepada pertumbuhan rohani ini, asalkan saja sepanjang kalau diri kita sendiri melakukan bagian kita. Ya kalau kita cuma pasif dengerin, nggak lakukan follow up-nya, kita akan stagnan di situ aja, kita nggak bakalan kemana-mana. Kami yang udah bertahun-tahun di sini, termasuk diri saya, kenapa masih tetap bisa berapi-api, bersemangat sekarang, masih kuat di dalam Tuhan? Semua itu adalah kekuatan yang dapat dari hadirat Tuhan, dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan firman Tuhan. Sudah sering sekali saya bagikan, sama seperti tubuh kita nggak mungkin bertumbuh kalau nggak dikasih nutrisi yang semestinya. Kerohanian kita juga tidak akan bertumbuh kalau cuma dengar kemudian lupakan. Ada hal yang kita harus lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita.
untuk membaca firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang saya saksikan di di sepanjang hidup saya ya. Saya bukan menghina, tapi kadang prihatinnya gini. Sudah susah hidupnya, bukannya semakin cari Tuhan. Selalu mengeraskan hati. Ya memang inilah yang Tuhan lihat, makanya dia berfirman. Ya, akan banyak orang yang melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Menggambarkan suka-sukanya dia saja. Gak merasa perlu cari Tuhan. Ya, dan kata Yesus dalam firman yang adalah verity, mereka itu akan menuju kebinasaan. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan sharing ini mulai mengambil tindakan untuk membaca firman, memiliki jam-jam doa yang teratur. Bahkan saya undang Anda kalau belum bergabung di grup WA untuk hubungi tim admin kami atau mungkin berkomentar di video untuk kami gabungkan di dalam grup WA. Semakin dekat kita harus baca firman, kita harus lakukan bagian kita. Ini hari-hari akhir loh. Di dalam spiritual realm, saya tahu dengan benar apa yang sedang terjadi. Yang selalu bahasanya adalah urgency. Ya, keterdesakan untuk persiapkan diri secara spiritual. Ya, untuk apapun yang terjadi, entah itu pengangkatan, yang jelas itu perang pasti ada, bencana pasti ada, penggenapan nubuatan itu pasti ada. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, yang tetap mau menyenangkan hati Tuhan, kata Tuhan yang setia, yang dapat dipercaya, akan ada kasih setia bagi mereka. Sama seperti Tuhan perlakukan lagi orang Israel di tanah Goshen, akan ada perbedaan. Itu yang membuat hati saya tenang. Karena saya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menghiburkan. Itulah tujuan saya menuntun orang. Bukan sekedar pelayanan-pelayanan. Dan saya hanya bersuka cita kalau ada yang merespons, bukan soal jumlah. Gitu ya. Kiranya sharing ini memberkati kita semuanya. Tetap ikuti teladan orang-orang yang hebat di Alkitab yang betul-betul mau mengenal Tuhan. Ya, jangan cuma Kristen KTP. Saya udah lihat orang-orang yang sudah sampai bahkan tua yang tidak dibentuk oleh firman Tuhan, tidak dibentuk persekutuan dengan Tuhan. Itu hidupnya itu nggak punya pengenalan akan Tuhan. Orang yang kalau sudah kuat di dalam Tuhan, dia punya kepercayaan itu, seperti lagu itu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Akan berbeda cara hidupnya. Kita itu hidup karena percaya. Bukan karena merasa, oh ada tabungan, banyak, usaha berjalan lancar, uangnya banyak. No. Tapi kita ini betul-betul hidup dari kepercayaan kita. Pasti ada pemeliharaan Tuhan. Karena dia tidak pernah berdusta. Gitu ya. Itu yang dialami oleh orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Tahu, karena kan berjalan dengan Tuhan. Ya, itu kerinduan saya yang terjadi kepada kita. Ya, termasuk anak-anak ini ya. Kemarin waktu ketemu ada orang cerita, jadi anak-anak laki-laki yang SMP itu anak yang SMP yang perempuan itu yang datang ke tempat kita bilang, oh ini tulang orang ini tuh udah pada merokok di sekolah. Lalu saya bilang, sekarang kamu ngerti kan ya, kalaupun orang sedikit yang stay dengan kita di sini. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu bandingkan perilaku orang itu, sekarang yang salah pelayanan ini atau orang itu? Orang itulah yang tidak mau berubah, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, dan kamu lakukan bagianmu. Saya sudah ajar lebih lagi, kamu harus bersyafaat untuk keluargamu, minta ampun untuk dosa orang tuamu, kemudian keselamatan mereka, gitu kan. Nah, itu sukacita saya. Kalau kemudian orang menangkap apa yang paling esensi dalam hidup. Mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan, hormati Tuhan dengan apa? Ketaatan. Dan Tuhan akan katakan bahwa orang ini akan selalu mendapatkan kasih setia. Jadi kasih setia yang Tuhan janjikan itu bukan hanya berlaku dulu kepada bangsa Israel. Karena dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Maka itu akan terjadi kepada setiap orang di dalam setiap generasi. Tuhan akan membuat berbeda. Saya katakan bahwa akan ada kasih setia Tuhan
dalam hidupku. Asal saya terus mengasihi Dia, terus mau mendengarkan suaranya. Saya juga perkatakan terus firman, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is gracious, full of compassion, slow to anger, great in mercy. Saya perkatakan itu. Saya berkati diri saya. Saya terlalu sering ketika saya katakan, Lord, I pray that I'll regain my power, my energy from my 20s. Saya dapatkan kembali kekuatanku seperti 20 tahun. Dan saya katakan all pain, semua rasa sakit, all pain, semuanya I command to leave from my body. Saya rasa sakit semuanya saya perintah untuk keluar dalam nama Yesus. Saya selalu berkata dengan iman. Karena firman Tuhan itulah yang create. Karena firman itu berkuasa. Firman Tuhan itulah yang akan menciptakan, menjadikan segala sesuatu yang akan kita tuai. Ya, orang yang suka menggemakan ya di Amsal ya, apa yang kita gemakan itulah yang kita akan tuai. Jadi perkatakan terus firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya terima janji Tuhan. Katakan seperti itu. Nah, itu yang membuat kita kuat, berbeda dengan orang-orang yang kehilangan pengharapan. Ya, jangan kehilangan pengharapan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Terus belajar percaya dan hiduplah dalam ketaatan. Percaya pada apa yang saya katakan dan semua dari firman Tuhan. Orang Kristen sekalipun dia fanatik bahkan melayani, kalau ternyata hidupnya tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang saya tetapkan dari dulu, ketaatan. Itulah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Tuhan. Ya, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap bersemangat untuk Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.